Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi back to my channel Agung Panca. Saat ini saya akan sharing atau berbagi buat para potong rambut yang masih pemula untuk tetap semangat ya. Ini yang saya suguhkan adalah teman saya yang masih tahap uji coba memotong rambut. Kebetulan yang diajak ini rambut temannya. Nah, ini tahap uji coba. Yang pertama tetap parting ya. Parting itu membagi atau mencari pola rambut supaya bisa mengetahui konsepnya. Nah, ini menggunakan semprotan yang dikasih larutan. Bukan ya, ini air biasa yang dikasih sampo ya, supaya bisa mengetahui polanya. Sebelumnya saya ucapkan salam clipper mania buat sedulur-sedulur semua pangkas rambut yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Lombok, NTB, NTT ya, semuanya. Semoga usaha pangkas rambutnya tetap lancar dan tetap diberikan kondisi yang sehat. Amin ya robbal alamin. Ini yang motong ini orangnya tinggi, sedangkan tempat duduknya pendek karena memang bukan bukan tempatnya ya. Jadi ini uji coba dan kebetulan duduk di tempat yang biasa dipakai buat teman saya. Biasanya dipakai Mas Wari itu. Karena hari ini teman saya nggak masuk, jadi bisa dipakai tempatnya atau kursinya. Akhirnya ya motongnya agak membungkuk nantinya ya. Karena tukang potongnya ini tinggi. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi buat sedulur pangkas rambut yang ada di seluruh Indonesia, terutama buat yang masih pemula ya. Tetap semangat. Nah, ini dijepit, yang atas dijepit menggunakan penjepit tentunya ya. Masa dijepit pakai garpu kan ya nggak pas. Nah, ini sih dipotong menggunakan sepatu nomor 2. Biasa mesinnya pakai mesin wall taper yang pakai kabel ya. Nah, ini semangat sekali nih masnya ini. Awalnya dulu saya tanya-tanya ke sini, ke tempat saya. Ya awalnya dia potong rambut dulu sambil tanya-tanya. Terus akhirnya dia membeli sendiri mesin super taper ini. Jadi sudah terlihat ada niatnya itu dengan cara dibuktikan membeli mesin super taper. Kemudian juga praktek, sebagian juga melihat, katanya sih melihat tutorial dari video saya ya. Tapi yang penting kalau mau memulai usaha pangkas rambut, yang penting ada niat dulu. Seperti video saya yang sudah pernah saya sharingkan ya, ada niat dulu. Nah, dari niat itu akhirnya muncul kemauan untuk mencoba, tapi tetap sudah punya ini ya, punya dasarnya ya. Nah, kemudian ini yang bawah menggunakan sepatu nomor 1 dengan tuasnya maju. Dibersihkan atau dibuat gradasi supaya nyambung ya antara yang bawah dengan yang atas yang sudah dipotong dengan menggunakan nomor 2 tadi ya. Jadi untuk belajar potong rambut itu harus mengamati langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kali apa yang dipakaikan itu pakai clip
atau penutup badan buat yang dipotong ya, itu dipakaikan. Terus yang rapi, kemudian setelah itu diparting tadi. Nah, setelah membentuk polanya, mulai dilakukan pencukuran. Nah, ini yang membuat konten ini sepertinya semangat sekali, karena alhamdulillah ada kabar tadi malam, atau ada email, kabarnya lewat email ya, alhamdulillah resmi dimonetisasi ya sama pihak YouTube. Perjuangan selama 2 tahun itu membuahkan hasil dengan kabar lewat email tadi ya. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Agung Panca ya. Jangan lupa atau tonton terus dan jangan skip iklannya. Nah, kemudian yang sebelah kanan sama tahapannya menggunakan sepatu nomor 2 ya. Diambil yang bagian samping agak atas ya, karena memang mintanya atau permintaan dari masnya yang dipotong seperti itu. Nah, ini sangat hati-hati, jangan pelan dulu. Tapi melihat cara memegangnya dan memegang sisir itu sudah oke lah. Kalau ada sebagian yang perlu dievaluasi ya nanti sambil berjalan, nah, supaya terbiasa. Ini yang pertama tahapnya, niat sudah ada jelas, mau melakukan oke. Kemudian selanjutnya mempelajari teknis-teknisnya sudah dipelajari, dan yang tahap berikutnya tinggal mencari jam terbang atau sering-sering mencoba mencukur, memotong rambut, supaya terbiasa dan nggak grogi ya untuk menghadapi pelanggan-pelanggan kalau sudah layak untuk komersil ya. Nah, ini yang belakang dibersihkan menggunakan sepatu nomor 2 itu ya. Ini mesinnya baru ini ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena orangnya yang nyukur ini tinggi sedangkan kursinya pendek, akhirnya bungkuk ini. Tapi nggak apa-apa, untuk sementara bungkuk. Nanti kalau sudah layak komersil ya saya buatkan kursi yang baru. Nah, ini menggunakan sepatu nomor 1 untuk membuat gradasi yang samping antara yang bawah dengan yang atas tadi ya. Sisanya nomor 2. Oke dulur, buat pangkas rambut yang ada di Tuban, di sekitar Senori, Kecamatan Senori ya, yang biasanya sering saya lewati. Salam Clippermania, semoga pangkas rambutnya lancar. Saya kemarin lihat potong rambut yang ada di daerah Ngerau, itu tempatnya bagus. Kapan-kapan saya akan mampir juga, tapi saya belum pernah. Nah, ini sorry ya, ini karena saya nggak ada temennya. Yang awalnya yang memegang kamera itu saya sendiri, kemudian karena saya ada customer yang datang ya terpaksa saya taruh dulu HP-nya, tapi masih kelihatan, cuman HP-nya berhenti, jadi nanti nggak bisa yang melihat yang sebelah kiri ya, maaf ya, tapi intinya cara kerjanya sama. Nah, itu kelihatan bungkuk sekali masnya, bisa-bisa capek nih, boyoan ini. Nggak apa-apa, anak muda itu harus semangat ya, punya keahlian harus dipraktekkan dan harus semangat. Kemudian ini menggunakan sepatu nomor 1 untuk membuat gradasi atau memotong yang bagian belakang ya. Ini kebetulan hari ini teman saya Mas Wari lagi nggak masuk ya, karena kemarin dia habis rekreasi kemarin.
habis rekreasi nganter atau ngiring manten. Nah, kalau di Jawa itu ngiring manten di daerah mana itu, Pujon Kabupaten Malang ya, daerah sana loh, Patung Sapi, arah mau ke mana itu, air terjun Coban Rondo. Nah, saya dulu juga pernah ke sana karena memang saya waktu itu kuliahnya di sana di Malang, jadi ya sering lah dulan-dulan di sana. Dia sambil ngiring manten sambil rekreasi katanya. Wah ya wes, gak apa-apa lah, sekali-sekali refreshing ben gak cekelan rambut wes setiap hari ya, memang butuh refreshing. Ini sudah nampak gradasinya. Wah, lumayan halus juga ini. Buat pangkas rambut yang pemula, yang mau memulai, tetap semangat ya, walaupun nanti belum punya tempat, buka aja di depan rumah atau yang simpel aja. Intinya mau mempraktekkan, nah supaya uji coba, supaya nggak grogi. Jadi kalau sudah terbiasa nyukur, nah, megang kepala orang, nanti sudah nggak grogi lagi ya. Akhirnya sudah mengetahui, oh ini yang mau dilakukan setelah ini, setelah ini ya gitu. Nah sekarang ini tahapnya merapikan yang sisa potongan yang nomor 2 tadi ya, sepatu nomor 2. Nah itu ada sisanya, ini dibersihkan dengan menggunakan taper tanpa sepatu ya, dengan tuas maju serta menggunakan kombinasi sisir. Wah ini cara memegangnya wis unik juga menurut saya sih, karena saya nggak terbiasa seperti itu ya. Jadi memang ini terbiasanya begini. Cuman menurut saya evaluasi langsung ini sama masnya ini, kalau memegang seperti itu boleh-boleh saja, itu memang kebiasaannya mungkin ya, tapi kurang efektif atau kurang efisien pada mesinnya ya. Karena dengan memegang seperti itu otomatis pada saat nggak dipakai, nah pada seperti ini nggak dipakai, ini nggak bisa mematikan saklar, harus merubah cara memegangnya. Jadi mesinnya akan hidup terus itu. Pada saat nggak dipakai nyukur, mesinnya hidup terus. Otomatis ya pemborosan di listrik juga ya. Gitu. Jadi nggak efisiennya di situ. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki ya cara memegangnya, tapi boleh-boleh saja, cuman menurut saya kurang efisien aja. Nah seperti itu, kalau pas tidak dibuat nyukur, nah itu nggak bisa mematikan karena posisinya tangannya nggak enak. Nah baru kembali seperti itu kan, itu baru bisa mematikan. Nanti kedepannya bisa dibiasakan dengan cara memegang yang seperti mana itu, nggak kelihatan. Nah seperti itu, jadi gerak jarinya dan tangannya itu lebih cepat, lebih leluasa untuk menyalakan dan mematikan saklar pada saat nggak dipakai nyukur. Cara memegang sisirnya juga sudah mantap. Semuanya itu butuh proses dan menjadi kebiasaan, tapi kebiasaan yang positif ya kan. Nah, itu tanpa sepatu membersihkan yang bagian bawah, yang bulu-bulu halus ya. Wah, gambar saya sendiri malah ditutupi sama botol ini. Gak apa-apa lah, ini yang fokusnya ini saya sharing ke ini potong rambut pemula ini masnya ini. Nah ini sekarang menggunakan silet ya, cara memegangnya sudah oke. Yang penting hati-hati ya. Nah, terutama itu di bagian-bagian kuping itu karena ruang geraknya sempit sekali, jadi harus hati-hati. Buat
buat dulur semua untuk menggunakan silet hati-hati, terutama pada anak-anak ya, yang mungkin anaknya suka gerak, karena anak susah untuk terkontrol ya. Jadi kadang tiba-tiba noleh kanan, noleh kiri, atau gerak gitu, itu dadaan. Saran saya kalau anaknya sering gerak ya jangan menggunakan silet, pakai trimmer saja kalau bisa ya. Ini menggunakan trimmer merek Keme untuk membentuk atau untuk buat malnya atau cetakan ya, supaya pada saat nyilet itu sudah ada polanya atau malnya kalau bahasa di tempat saya. Jadi untuk durasi ini memang agak lama ya, wajar sih karena masih tahap belajar dan membiasakan. Tapi sisi positifnya, masnya ini mau punya niat dan mau melakukan, kan gitu. Daripada setelah lulus sekolah terus nggak ada kegiatan, cuma cangkruk aja. Cangkruk pun kalau sekarang nggak bawa uang ya malu juga lah. Jadi membuat kegiatan yang positif dengan cara latihan. Dia sudah mau untuk belajar motong rambut ya. Nah, kemudian yang sana tuh menggunakan silet juga, sama seperti yang sebelah kanan tadi ya. Oke dulur, tetap simak channel Agung Panca. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan kalau ada iklan jangan di skip ya. Ya alhamdulillah, perjuangan 2 tahun membuahkan hasil. Alhamdulillah. Terima kasih dulur-dulur semuanya yang sudah mensupport, mendukung channel ini. Semoga channel ini tetap bisa bermanfaat dan menginspirasi buat sedulur semua yang terutama di bidang potong rambut ya. Nah, ini membersihkan yang bagian belakang ya, sampai dumbrung kalau masih ya. Soalnya kursi ini pendek. Nah, ini disilet lagi yang belakang, dibersihkan. Kalau di tempat saya biasakan menggunakan siletnya 1 kali pakai buang, jadi tidak dipakai untuk pelanggan lainnya. Ini sudah selesai, sudah dilepas jepitnya, kemudian tinggal mengeksekusi yang bagian atas. Semprot lagi menggunakan cairan spiritus. Enggak ya, warnanya memang agak biru-biru, tapi itu cairan sampo. Nah, ini dipotong menggunakan gunting biasa. Dijepit pakai tangan. Wes, hasil oleh. Memakai guntingnya itu bisa diputer-puter ini masnya ini. Nah, asik juga ini, menarik juga karena ini ada unsur seninya, ada apa ya, bisa asik lah, bisa buat kombinasi. Nah, bisa diputer-puter itu guntingnya ya, jadi lebih aman juga sebenarnya, itu bagus. Cuman saya sendiri juga masih belajar. Nah, kita semua tuh masih belajar. Kemarin saya melihat masnya ini menggunakan gunting itu, akhirnya saya punya interest atau tertarik untuk belajar muter-muter gunting ya jarinya. Nah, jadi tetap diputernya dengan kondisi yang aman. Jarak antara gunting dengan kepala pada saat diputer itu enggak terlalu dekat, jadi
tidak membuat khawatir pelanggan. Nah, nggak khawatir kalau wah nanti kena sirahku ki piye iki. Enggak ya. Jadi itu dilakukan dengan jarak yang aman. Ini digunakan gunting, dikurangi sedikit yang atas ya, karena memang mintanya seperti itu. Suwi-suwi guntingnya ya mumet iku diputer-puter itu. Tapi itu bagus. Itu membuat saya juga ingin belajar seperti itu. Nah, asik, istimewa cara memainkan guntingnya. Wah, ini kesan kayak balapannya karena aku dewi. Enggak lah, ini enggak balapan, ini punya porsi masing-masing ya. Itu saya sudah selesai. Tadi memotong anak kecil dan alhamdulillah datang lagi ya. Terpaksa kamera belum bisa saya pegang, saya masih nyukur lagi. Gak apa-apa, intinya saya tetap berbagi atau sharing dengan cara yang saya bisa ya kan gitu. Setelah selesai menggunakan gunting, ini dirapikan lagi, barangkali ada yang masih perlu dirapikan. Sampai dungkung Mas Ayu. Mendelik sampean. Nah, ini menggunakan garis ya, dikasih garis menggunakan mesin trimmer yang kecil. Saran saya kalau pada saat memberi garis memakai trim itu jangan dibasahi ya. Rambutnya jangan dibasahi maksudnya. Karena kalau dibasahi nanti pada saat di trimmer tuh nggak kena. Lebih baik pada saat kering, biarkan kering aja, terus digunakan trimmernya, dibuat mal atau cetakan garisnya. Kalau sudah terbentuk sedikit garisnya, baru menggunakan silet biar lebih jelas. Itu cara saya seperti itu, dan ini dipraktekkan sama Mas Sumar ini. Nah, setelah selesai tinggal merapikan. Kalau ada kekurangan ini wajar, makanya ini perlu saya evaluasi juga. Yang penting mau niat, mau mempraktekkan, dan tetap belajar. Kita sama-sama belajar ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat buat pangkas rambut yang masih pemula. Dan tetap salam satu clipper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.